Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah jalla fi'ulah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa mustafa. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa taqwah wa raqibuhu fis sirri wan najwa fa inna ajsadana 'alan nari la taqwa. Fatamassaku minal islami bil urwatil wuthqa wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, al-hadirin wal hadirat, wal mustami'in wal mustami'at, wal musyahidin wal musyahidat, para alim ulama, para asatizah, tokoh adat, tokoh masyarakat, hadirin hadirat, jemaah Masjid Jami' Al-Ihsan Markas Islami Kabupaten Kampar, ataupun yang mendengar serta pemirsa dimanapun berada. Alhamdulillah, kita masih menikmati berada di tempat-tempat yang seperti ini, tempat yang mengajak kita untuk senantiasa menghadap kiblat, yang senantiasa membuat kita rukuk dan sujud kepada Allah Azza wa Jalla. Tempat yang masuk ke dalamnya mendatangkan sakinah, mengundang rahmat, dan tempat yang dicari-cari oleh para malaikat. Mudah-mudahan keadaan ini senantiasa menyertai kita sampai akhir hayat kita nanti. Kau bisa cari masa haji mati dalam keadaan taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan juga saudara-saudara kita, kerabat kita, teman-teman kita yang belum menikmati, mudah-mudahan secepatnya dapat menikmati. Karena sebentar saja antara maghrib dengan isya, habis itu asya. Insya Allah yang sebentar ini barangkali menentukan nasib kita di alam barzakh, selanjutnya di akhirat nanti. Mudah-mudahan tak satu pun kita, baik yang hadir khususnya ataupun yang melihat serta mendengarkan, Allah berikan manfaat dari majelis ini. Amin. Bapak dan Ibu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, kita juga berbahagia karena setiap majelis ini mesti kita berselawat kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Allah, selawat kepada Nabi alaihi salatu wassalam adalah perkara besar yang paling membahagiakan kita di akhirat nanti. Dan dekat dengan Nabi, aktsarukum alayya salatan, yang paling banyak selawatnya kepadaku. Dan tentu saja seperti kata Imam Ahmad rahimahullah, ahadzun nasi bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ahlul hadis. Yang paling berbahagia, yang paling beruntung dengan Nabi alaihi salatu wasallam adalah ahlul hadis. Sekali lagi saya tegaskan, bukan pakar hadis, tapi adalah ahlul hadis. Kullu man yasta'milul hadis, setiap orang yang menggunakan hadis, walaupun bukan
pakar hadis. Itu yang dimaksud oleh Imam Ahmad. Sebab li'annahum kullama dzukira ismuhu sallu alaihi. Sebab setiap namanya disebut, mereka pasti bersalawat kepadanya. Dan tidak ada yang paling banyak menyebut nama Nabi dan paling banyak merujuk Nabi daripada ahli hadis. Sekali lagi, bukan pakar hadis, tapi mereka yang beragamanya merujuk kepada hadis. Dia tanya, ini amalannya, mana hadisnya? Ini keyakinannya, mana hadisnya? Ini yang dimaksud dengan ahli hadis. Nah, pada kesempatan ini insyaallah kita sedikit saja, tidak banyak-banyak dong, membahas tentang kitabnya ahli hadis. Walaupun beliau dengan fikih lebih dikenal, karena gurunya adalah guru besar fikih dalam sejarah Islam. Bukan di jurusan atau prodi program studi, tapi guru besar hadis dan fikih umat Islam, Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Dan beliau adalah rawiyatuhu, perawi ilmu Imam Asy-Syafi'i alaihi wa ala syekhihi wa ala sairil ulama rahmatu rabbi. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah, sebenarnya saya ingin bacakan isnad kitab ini. Sebab kalau para akademisi ingin bukti kitab ini benar tidak dari Imam Al-Muzani. Cuman kalau kita teruskan, satu, tidak banyak yang mengerti. Yang kedua, entah kapan kita berhenti, karena lumayan panjangnya. Sebab saya harus sebutkan nanti si fulan ini sedikit sebanyaknya. Tuan-tuan akan bilang, tak pun sahabat tak jolek kami Ustaz. Itu masalahnya. Sah ya? Jadi kita percayakan aja lah ya, bahwa kitab ini sabit jelas dari Imam Al-Muzani, diriwayatkan oleh para pembesar-pembesar ulama hadis, ulama akidah, dan ulama fikih yang khususnya bermazhab Imam Asy-Syafi'i. Ini juga sekaligus menjawab apa yang diistiharkan oleh seorang ulama fikih Syafi'i juga. Cuman sayang dalam hal ini beliau nampaknya sedikit atau sangat, bukan sedikit, sangat fanatisme aliran. Akhirnya beliau menafikan ada yang mengikuti akidah Al-Muzani dan Asy-Syafi'i dari ulama-ulama besar mazhab Syafi'i, Hanafi dan Maliki. Beliau merendahkan, tidak ada yang keluar dari pemahaman ahlil kalam dalam berakidah dari ulama Syafi'iyah kecuali mereka yang kroco. Apa kroco tu? Tidak punya tempat yang terkemuka di kalangan ulama mazhab Syafi'i. Inilah akibat daripada fanatisme buta yang menimpa sebagian ulama. Padahal sekelas beliau sebenarnya melihat karya-karyanya yang banyak dan hebat, seharusnya tidak keluar dari lisannya seperti ini. Tapi nampaknya sampai hari ini masih banyak juga orang-orang yang tak patut sebenarnya keluar pernyataan ini dari lisannya, tapi karena fanatisme kepada mazhab dan keyakinannya, sehingga menafikan nama-nama besar yang harusnya dia besarkan. Karena memang insaf itu aziz, kata orang, para ulama. Memberikan hak orang itu di saat kita tidak bersetuju, itu sangat berat. Inyo tidak sama mazhab dan itu dan sawitnya ulama godang kan, gitu kan? Tidak sepaham sama saya, lalu saya akui pula, nanti diikuti oleh orang lain. Ini yang susah itu. Makanya kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, ketika ada sebagian teman yang mengatakan si fulan terhadap seorang
ulama yang tak sepaham dan tak sealiran dengannya dibilang hadza jahil. Saya bilang, jangan bilang jahil, jangan-jangan kita lebih jahil daripadanya. Dia hafiz Quran sejak kecil, awak sudah beranak kecil belum juga hafiz Quran. Dua, dia doktornya 2 jurusan, awak S1 payah pula selesai. Nah, jadi dia bukan jahil, tapi masalahnya dia bisa tersalah dan tersilap. Karena apa? Baik disengaja atau tidak disengaja. Kadang kata Ahmad salah parkir, salah parkir. Nah, harusnya tidak parkir di situ, tapi parkir di situ, akhirnya terkena geser. Kena geser nomor, kena geser dengan keyakinan yang harusnya dia bebas daripadanya. Dan ini terjadi pada ulama-ulama besar, yang kalau seandainya tidak bertemu dengan ahli syubhat, dia bagus saja. Tapi setelah ketemu dengan ahli syubhat, maka terjadi kadang-kadang atau tergelincir kakinya atau tergelincir ucapannya dalam berbagai masalah. Dan itu diketahui oleh para ahlul ilmi. Ma'asyiral kiram, jadi kita percayakan sajalah sanad ini kepada perawinya, ya. Tapi bagi yang nak berkepentingan nanti nak duduk dengan saya, insyaallah tidak apa-apa, ya. Maka tahu Ustaz, mana sanadnya, buktinya kan, karena zaman sanad sekarang nih, zaman sanad. Nah, sebenarnya sanad sekarang banyak abatilnya, banyak kazabin dan rajajilahnya dibanding kalau dulu. Kemudian juga tidak menambah sahih hadis. Kalau antum sudah punya sanad ke Sahih Bukhari, ada di Bukhari aja lah ambil. Jangan dari dasmannya. Pertama, bikin lama sekali baru sampai ke Rasulullah. Yang kedua, jangan-jangan di antara sanad dasman itu ada ada yang apa? Ada orang-orang yang muttaham atau saja majhul dan sebagainya. Tapi Bukhari masyhur. Oleh itu, kita langsung aja lah, ya. Qala, berkata Ali ibn Abdullah Al-Hulwani ini mengatakan, kuntu bi Trablus al-Maghrib, saya dulu berada di Tripoli Maghrib. Di mana Tripoli Maghrib? Trablus Maghrib itu di Libya sekarang. Nah, kalau yang masyriq di mana? Maroko, di Libanon, atau di Syam. Kuntu bi Trablus al-Maghrib, fadzakartu ana wa ashabul lana sunnah. Lalu saya dan beberapa teman menyebut tentang as-sunnah. As-sunnah dalam istilah ulama dulu, minal mutaqaddimin, itu adalah tentang akidah. Jadi disebut fulanun ala sunnah, fulan itu adalah akidahnya berdasarkan sunnah. Lawannya adalah fulanun ala bid'ah, artinya akidahnya tidak mengikuti sunnah. Sehingga kitab-kitab akidah di masa Imam Al-Muzani atau di abad ketiga itu banyak dengan judul As-Sunnah, dengan judul atau judul kitabnya As-Sunnah. Semisal kitab As-Sunnah Imam Ahmad bin Hanbal, As-Sunnah Imam Abu Bakar Al-Khallal, As-Sunnah Ibnu Abi Asim, dan lain-lainnya. Termasuk Imam kita Al-Muzani menyebut kitabnya Syarhus Sunnah. Syarhu As-Sunnah artinya syarah tentang akidah yang berdasarkan sunnah. Karena memang akidah yang benar itu adalah berdasarkan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Mungkin ada yang mengatakan, Ustaz, semua ulama tentu menerima sunnah. Sahih? Benar? Ya, tidak ada. Sebab kalau menolak sunnah, kita keluar dari Islam. Keluar dari Islam.
Cuman masalahnya menurut pemahaman siapa dulu. Ini masalahnya. Menurut pemahaman siapa dulu? Ada yang memahami dengan syarat letterlech atau tekstual. Ada yang mengatakan dengan pemahaman kontekstual dan sebagainya. Akhirnya di sini pula terjadi persimpangan antara yang istiqamah dengan yang mencari jalan-jalan lain dan gang-gang keluar. Sehingga ada orang yang Masya Allah, seperti yang saya ceritakan semalam, seorang yang Masya Allah kalau berhujjah, Masya Allah seperti hujjatul Islam, ya, ahli dalam memainkan logika, retorika, seperti mengetahui referensi ini dan itu. Andainya berhadapan dengan kita yang tak rajin menelaah, atau tak punya waktu untuk meneliti, atau tak punya buku sebagai referensi, dia menyebutkan kitab-kitabnya, menyebutkan ulama-ulamanya, bakal takicuh di nantarang. Takicuh di nantarang. Apa teori yang dia sampaikan? Al-Quran dan hadis tidak boleh diterima kecuali ada cap legalitas dari ulama. Masya Allah. Berarti pendapat ulama lebih tinggi daripada Al-Quran dan Sunnah. Jadi baru diketahui kebenaran Al-Quran, baru diterima kebenaran hadis bila disetujui oleh ulama. Tapi ulama yang dia maksud siapa? Siapa yang dia maksud? Ulama ahli ta'wil, ulama ahli kalam, ulama al-falsafah, yang memalingkan makna-makna kitabullah dan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semisal mereka yang beberapa hari yang lalu saya dengar videonya, Masya Allah, hadis tentang larangan bid'ah bisa berputar menjadi hadis menyuruh bid'ah. Seolah-olah Nabi itu adalah mewariskan bid'ah. Padahal kalau ditanya, apa yang diwariskan Nabi kepada umatnya biar tidak tersesat? Semua sepakat mengatakan Al-Quran dan Sunnah. Tidak ada yang berani mengatakan bid'ah hasanah. Tapi tetap bersetingki dengan mempelintir ayat dan hadis Nabi untuk melegitimasi yang namanya bid'ah hasanah. Sampai mengatakan sepakat as-salafus salih bahwa bid'ah terbagi dua, bid'ah hasanah dan bid'ah dalalah. Lalu diriwayatkan beberapa riwayat, kalau antum tak punya kesempatan untuk melihat, maka antum tidak tahu riwayatnya adalah riwayat yang tidak sahih. Tidak sahih riwayatnya. Nah, atau ada riwayat yang sahih tapi pemahamannya yang mandul. Sebab misalnya ketika diriwayatkan dari Umar, ni'matil bid'atu hazihi, Umar tidak sedang membagi bid'ah. Dia hanya sedang memuji suatu amalan yang dia adakan berdasarkan hadis yang diamalkan Nabi alaihissalatu wassalam, mengumpulkan jemaah salat tarawih dengan satu imam. Maka dia bilang ini sebaik-baik bid'ah. Karena bid'ah itu memulai kembali sesuatu yang sudah lama ditinggalkan atau sesuatu yang tak pernah dikerjakan. Sekarang dia memulai sesuatu yang lama ditinggalkan Nabi, berarti bid'ah. Maka dia bilang sebaik-baik bid'ah ini. Dan beliau tidak sedang membagi bid'ah menjadi bid'ah dhalalah dan bid'ah hasanah. Ini yang harus diluruskan kaum muslimin. Sebab sepakat kita, tidak ada aliran dalam Islam yang tersesat kecuali setelah lahirnya bid'ah. Maka zaman Nabi tidak ada bid'ah, para sahabat tidak ada ahli bid'ah, sehingga mereka tidak ada yang tersesat jalan. Alhamdulillah, seluruh aliran bid'ah yang lahir di ujung-ujung masa sahabat, tak satu pun sahabat yang terlibat. Tidak ada satu pun sahabat yang terlibat. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, justru sebaliknya yang sabit dari as-salaf, bahwa seluruh bid'ah itu adalah dhalalah, seperti kata Abdullah bin Umar bin Khattab yang diriwayatkan dengan sanad yang sahih oleh Imam Al-Baihaqi dalam Al-Madkhal ila Sunanil Kubra. Jadi kalimat
Saya dan beberapa orang sahabat menyebut tentang as-sunnah maknanya adalah akidah. Nah, ila an zakarna al-Muzaniyah rahimahullah. Sampai akhirnya kami menyebut nama Al-Muzani. Imam Al-Muzani penulis kitab ini. Faqala ba'du ashabina. Sebagian sahabat kami mengatakan, balagani annahu yatakallamu fil Qur'ani wa yaqifu indahu. Sampai kepadaku, ini kan isu. Kan sering ada isu ustadz itu begini dan begitu. Sah? Tuan-tuan kan sering juga dengar isu tentang ustadz kan? Ustadz mana? Mungkin termasuk ustadz ini. Sah? Ejal ya? Ejal? Nah, kabarnya ustadz itu ini dan itu. Memang ini cerita lama yang berulang kembali. Film lama yang diperbaharui. Maka tertuduhlah Qatadah ahli qadar. Tapi hadisnya lulus seleksi Bukhari dan Muslim. Sah? Tertuduhlah si fulan. Misalnya Imam Abdurrahman An-Nasai. Tertuduh punya kecenderungan Syiah. Gara-gara menulis Khasa'isu Ali. Di depan kaum Nawasib. Orang-orang yang dominan di situ membenci Ali bin Abi. Bukan membenci. Memuliakan Muawiyah lebih daripada Ali bin Abi Thalib. Di Syam. Maka dia tulis. Jadi kaum muslimin dan muslimat rahmatullah, isu-isu itu selalu ada. Oleh sebab itu jangan jadi pengembang isu tanpa HGU. Nah, jangan jadi pengembang isu. Nah, biarlah isu itu berlalu. Ya, jangan kita kembang ke sana kemari, akhirnya dia jadi fitnah, kemudian susah untuk dijinakkan. Wa yaqifu indahu, dia berbicara tentang Al-Quran. Tentu yang apa yang dibicarakan tentang Al-Quran? Pembicaraan akidah dalam masalah Al-Quran apa? Al-Quran itu makhluk atau bukan makhluk? Al-Quran itu adalah perkataan Allah yang merupakan sifatnya, atau Al-Quran itu adalah ibarah an kalamillah yang diciptakannya. Kan ini permasalahannya. Sampai-sampai Imam Ahmad dipaksa oleh 4 khalifah gara-gara para pembisik. Ya, pembusuk memang. Dari kalangan Mu'tazilah sampai ke pusat kekuasaan, dia membusuk-busukkan Imam Ahmad. Masya Allah, imam ahli sunnah, tapi karena yang berkuasa adalah orang-orang yang menerima busukan daripada ahlul bid'ah, berubah timbangan. Imam Ahmad di mata khalifah waktu itu adalah imamnya ahli bid'ah wad dhalalah. Jadi ternyata bid'ah itu dhalah kan? Iya, ketika mereka. Jadi menurut ahli bid'ah, ketika mencap orang lain dengan bid'ah, dia katakan bahwa bid'ah itu dolalah. Tapi ketika dia ingin melakukan bid'ah, dia tak terima semua bid'ah dolalah. Jadi sebenarnya hati kita, semuanya, tanpa kecuali aliran manapun, ketika bid'ah itu dilekatkan kepada saudara yang tak sepaham dengannya, dia katakan bid'ahnya dolalah. Tapi ketika bid'ah itu ada pada dirinya, dia katakan itu bid'ah hasanah. Makanya tidak ada bid'ah yang hasanah kecuali oleh yang melakukannya, kecuali oleh ahli bid'ah. Maka kata Abdullah bin Umar tadi, kullu bid'atin dhalalah wa in yarahan nas hasanah, wa in ra'ahan nas hasanah. Setiap bid'ah itu sesat walaupun dilihat baik atau hasanah oleh orang. Sebab apa? Itu contohnya. Imam Ahmad menjadi imam ahli bid'ah. Ahmad bin Abi Du'ad membisikkan kepada Khalifah Al-Mu'tasim, kepada Khalifah Al-Ma'mun, Al-Amin, Al-Mutawakkil, karena dia ketua Mahkamah Agungnya, bukan Mahkamah Konstitusi, Mahkamah
Agung, karena tidak ada pemilu waktu itu ya. Nah, ketua Qadil Qudat Ahmad bin Abi Duad, nama Ahmad juga, cuman yang satu Ahmadul Dalalah, yang satu Ahmadul Hidayah. Tapi dibalik olehnya, Imam Ahmad adalah sebagai pentolan aliran sesat, sampai Imam Ahmad disiksa sampai kencing darah. Tapi beliau tetap tegar dalam masalah ini, bahwa Al-Quran adalah kalamullah, bukan makhluk. Al-Quran kalamullah, bukan makhluk. Sebab kalau antum katakan Al-Quran kalamullah adalah perkataan Allah makhluk, berarti ilmu Allah makhluk juga. Hah? Berarti kudrat Allah makhluk juga. Kalau antum katakan ilmu Allah tidak makhluk, kenapa kalamnya makhluk? Oh, nanti ada huruf dan ada suara. Memang ada kalam yang tanpa huruf, tanpa suara. Tidak ada di dunia yang dinamakan dengan al-kalam kecuali ada huruf, ada suara. Ada suara, tak ada huruf, a. Itu bisu. Ada huruf, ada 6. Kemudian suara, huruf tidak mungkin tanpa suara. Tidak mungkin tanpa suara. Oh, ada kalamun nafs. Tidak ada istilah kalamun nafsi dalam bahasa Arab kecuali muqayyad, kecuali ada sebutan qaidnya. Tahaddastu fi nafsi la yuhaddithu bihi nafsahu, amma ayatakallam, adapun kalam mutlak tidak ada kalamun nafsi. Tidak ada kalamun nafsi digunakan dengan kalimat yatakallam wa yukallimuhu wa kallamahu. Jelas? Naam. Tidak jauh urusan, tidak perlu jelas. Yang penting kita yakini bahwa kalamullah Al-Quranul Karim adalah makhluk. Adalah perkataan Allah yang merupakan sifatnya. Sedangkan yang selain mereka, selain Ahlussunnah, mengatakan bahwa Al-Quran itu adalah makhluk. Efeknya apa, tuan-tuan? Efeknya apa? Ya, orang-orang liberal atau yang tak paham tidak akan mentakzim Al-Quran seperti Ahlussunnah yang mentakzim Al-Quran. Apa sebab? Mereka meyakini yang kalamullah yang hakiki itu ada di Lauhul Mahfuz, sedangkan yang tertulis dalam Al-Mushaf itu bukan kalamullah, tapi adalah sarana saja untuk mengungkapkan kalamullah. Makanya ketika ada seorang doktor tamat dari Eropa, kalau saya tidak salah dari Belanda, masuk ke kelas mahasiswa baru, lalu dia katakan waktu itu terjadi kasus tentara Inggris dan Amerika nginjak-nginjak Al-Quran di Basrah, di Irak, sebelum diserahkan pada kaum Syiah. Umat Islam banyak yang protes di seluruh dunia. Sang doktor, Masya Allah, umat Islam itu banyak yang perlu dicerahkan. Lebay, masa kertas diinjak-injak? Masa kertas diinjak-injak pada marah? Al-Quran yang sesungguhnya di sana, di Lauhul Mahfuz, tak akan terinjak-injak. Yang ini hanya sarana kertas. Jadi tidak apa diinjak-injak. Masya Allah. Untung di antara mahasiswa baru itu ada yang memang yang bernas ya, yang siap dengan segala resiko yang harus dihadapi. Maju dia ke depan. Mohon maaf Pak Dokter, boleh pinjam diktatnya ini? Kan ada diktat di mejanya, boleh dibaca. Masya Allah, bagus sekali diktatnya. Iya, ini hasil mengajar saya selama 5 tahun. Habis itu diludahin, kemudian diempaskan ke lantai dan diinjak-injak. Marah enggak Pak Dokter? Marah enggak Pak Dokter? Kenapa marah? Kan ilmu Pak Dokter kan di otaknya. Yang saya injak cuma kertas yang diproduk oleh Indah Kiat atau RAPP. Ilmu dokter saya injak-injak? Enggak kan? Kan dia tadi katanya Al-Quran sebenarnya ada di Lauhul
mahfuz, ini hanya kertas, sarana. Akhirnya ternyata tulisannya yang tidak berharga itu marah dia lecehkan. Tapi ketika firman Allah Subhanahu wa taala yang sangat berharga, tidak bisa disamakan, tak satu pun bisa mendatangkan semisal seayat saja, dia tidak merasa marah diinjak-injak oleh orang-orang kafir. Ada imannya lagi itu. Ada imannya itu lagi. Bayangkan kaum muslimin muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tulisan dia yang tidak berharga itu tidak laku kecuali hanya dipaksa mahasiswa belinya. Karena kalau tidak dapat C nanti kan. Ini marah diinjak. Itulah sebabnya kaum muslimin muslimat. Sebab dalam keyakinannya Al-Quran itu hanya sarana saja, ciptaan Allah. Sehingga tidak sedikit pula mereka yang melanggar atau menentang Al-Quran dengan logika. Logika makhluk, Al-Quran makhluk, makhluk sama beradu, makanya logika bisa menang. Sampai-sampai ada yang mengatakan Al-Quran, Allah takut sama logika. Na'udzubillah, thumma na'udzubillah, thumma na'udzubillah. Mungkin kita tidak semuanya seperti itu. Itu kan hanya kasus Ustaz. Kasus tapi tidak sedikit. Kasus tapi tidak sedikit. Na'udzubillah. Jadi oleh itu kaum muslimin muslimat, maka mereka ketika menyatakan Al-Muzani menyebut Al-Quran wa yaqifu fi indahu, dia tidak menunjukkan sikap yang jelas. Maksud yaqif artinya dia tawakuf, tidak berani mengatakan makhluk dan tidak pula mengatakan bukan makhluk. Nyana ada kalimat lafzi bil Qur'ani. Ini kan oleh Imam Ahmad, tidak usah dibaca yang seperti itu. Tidak usah dibahas yang seperti itu. Karena kalimat lafzi, ucapan saya, bil Qur'ani, terhadap Al-Quran, makhluk atau bukan, kan diuji oleh ahli bid'ah kita. Yang antum ucapkan itu Quran atau bukan? Sah? Makhluk atau bukan? Kalau antum bilang bukan, berarti sifat Allah masuk ke lisan antum. Kan sulit jawabnya kan? Makanya yang ini dihindari. Cukup kita mengatakan bahwasanya Al-Quran itu adalah perkataan Allah, minhu bada, dari dia berasal, wa ilaihi yauda, akan kembali kepadanya. Nanti menjelang kiamat Al-Quran itu akan hilang dari tulisan kita, akan hilang dari hafalan-hafalan kita, akan hilang dari ukiran-ukiran kaligrafi kita. Diambil Allah kembali, karena dia adalah pemiliknya, dia adalah yang mengatakannya, dia cabut kembali. Ma'asyarul kiram dirahmati Allah. Nah, gara-gara itu saja Al-Muzani dapat isu yang kurang sedap tadi. Wa zakara akharu annahu yaquluhu. Yang lain mengatakan, dia mengatakan bahwa Al-Quran begini dan begitu. Ila an ijtama'a ma'ana qaumun ukhar, sampai ada pula orang lain yang bergabung dengan kami, faghamman nasa dzalika amman syadidan, sehingga orang merasa khawatir, merasa galau, sangat galau sekali dengan kenyataan itu. Masa murid Imam Asy-Syafi'i seperti ini kan lebih kurang kan? Nah, fakatabna ilaihi kitaban. Kalau kami ingin melakukan konfirmasi dan klarifikasi, ini bagus ini. Jadi kalau ada isu nanti, ambil telepon, nomor saya ada kan? Ada kan? Telepon aja, Ustaz, begini. Jangan dengan video sedikit bikin komentar negatif. Berarti tujuannya apa? Untuk memperbaiki atau untuk menjatuhkan? Wih, ya semuanya negatif terus, tidak ada satu positif. Oke lah kalau seandainya antum memberikan ulasan malam ini, yang positif ini, kesalahan ini, sah? Bagus kan? Itu menumbuhkan ilmu. Tapi kalau seandainya setiap ada video, setiap ada kajian, yang diulas adalah negatif saja, tidak ada klarifikasi, tidak ada konfirmasi. Sebab kalau tanpa klarifikasi konfirmasi, antum tidak tahu. Kalau tidak tahu bukan ilmu. Karena
Bisa saja orang dalam menyampaikan, syekh atau ulama ketika menyampaikan tidak memas menyampaikan. Tahu memas? Ndak mome. Ndak bahasa Indonesia lah. Memas. Ndak memas menyampaikan. Lalu antum bikin komentar. Si fulan ndak tahu di sini ada khilaf. Bukan ndak tahu, ndak perlu disebutkan. Seperti ketika membahas masalah istawa. Mana istawa bukan hanya irtafa'a wa ala. Iya benar. Tapi dalam ayat ini tidak mungkin diartikan kecuali dengan itu. Antum artikan dengan istaula, diambil dari syair Nasrani misalnya. Tidak patutlah syair Nasrani dijadikan menafsirkan ayat Quran. Yang kedua, mana istaula adalah dalam bahasa menguasai sesuatu yang sebelumnya dikuasai oleh orang lain. Apakah aras dikuasai oleh orang lain sebelum dikuasai Allah? Tidak, maka makna ini tidak perlu disebut. Di antara makna istawa adalah istawa ala saqihi, yakni qawiya ba'dan kana dha'ifan. Perlu juga disebut dengan Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Di antara makna istawa adalah lemah dulu baru kuat. Tidak sesuai. Bukan karena tidak paham, bukan tidak tahu, tapi tidak perlu disebutkan. Tapi kadang-kadang wa ainir ridha an kulli aibin kalilatun wa ainus sukhti tubil masawiyah. Dicari, diungkit-ungkit. Oh, tidak pandai bahasa Arab. Masuk pandai lo bahasa Arab, le uang tidak ponakah belajar di Arab daripada yang lama belajar di Arab. Belajar ke orang yang sejak di rahim ibunya sudah berbahasa Arab. Jol ya? Kan lucu kan? Tidak pandai bahasa Arab dia. Jadi kaum muslimin. Jadi intinya kaum muslimin dan muslimat, ini yang dilakukan oleh para sahabat ini bagus. Wa katabna ilaihi, kami tulis surat bertanya supaya kami tidak bertanya-tanya lagi. Bertanya langsung supaya tidak bertanya-tanya. Lakukan klarifikasi. Nuridu an nasta'lima minhu, ingin mengetahui duduk perkara sesungguhnya. Tentu Al-Muzani lebih paham tentang yang dia yakini daripada orang lain. Sebagaimana kita sepakat bahwa Dasman lebih paham dari apa yang dia ucapkan daripada orang lain. Tapi memang subhanallah kadang-kadang kerasnya hati memaksakan kehendak, tidak mau menerima dan klarifikasi. Saya sudah mencoba sebagian orang menukil dari orang yang mendengarkan, misalnya dia dengarkan sambil di warung, mungkin di radio atau di mana, atau sedang mendengar sedang di luar sambil bercerita. Sedangkan saya waktu itu belum ada ini dulu, saya bawa rekaman sendiri. Saya merekam seluruh kajian saya dari dulu tuh, sebelum ada rekaman nih. Kalau ada Jalilah merekam, dah rekam juga, dah. Saya rekam. Lalu saya bawa ke yang bersangkutan. Ini rekamannya. Terserah. Silahkan antum dengar sampai selesai. Nanti baru berikan komentar. Panggil saya kapan saja. Kalau bisa sambil makan. Kan iya kan, yang sudah makan kan lama. Tidak masalah dah. Masalah bayu caklah siang bayu tidak masalah dah. Kan ya? Maksudnya jadi seolah-olah cium bayu tidak masalah, kan ya? Nah, atau sekarang kita dengarkan dari awal sampai akhir bersama. Sah? Kita dengarkan bersama dari awal sampai akhir. Tidak cara. Silakan dengarkan sendiri biar fokus. Atau muak sama dongon bodua. Sah? Bekot di mana apa banti wak situ wak bincangkan. Andainya benar saya keliru, insya Allah ceramah pekan depan saya akan ralat semuanya. Saya berjanji saya akan ralat kalau memang saya salah. Tapi memang harus bisa dibuktikan dengan dalil dan hujah. Bukan paksa. Ini paksa bezo dengan ya ilmu, ya juga diadu dengan ilmu. Yang seperti orang yang katanya waktu itu dalam munakasah, Syekh Bulan mengharamkan, dalam hafalan saya menghalalkan. Lalu saya buka bukunya, ternyata hafalan saya yang benar. Habis itu tidak mau lagi. Itu bukan itu maksudnya. Tidak ada paksaan. Dalam ilmu itu kita klarifikasi secara ini supaya jelas sah. Yang ketiga,
saya ulang kembali menceramahkan tema yang sama, dan silahkan antum hadir di depan saya waktu itu. Kalau sempat saya waktu itu langsung interupsi, kayak rapat aja lah, Ustaz atau Yuangnya, tidak masalah, pakai Yuang pun tidak ada masalah. Salah itu, ini kita selesaikan waktu itu. Alhamdulillah tak satu pun usulan diterima. Tidak mau mendengarkan sendiri, tidak mau mendengarkan bersama, tidak pula mau diulang kembali ceramah, tapi keputusan sudah diambil, saya salah. Alhamdulillah. Ya kalau begitu, apalagi saya ingin bertemu langsung. Bahkan di antara yang sudah azan, terus tebuti situ. Nah, saya sudah temui sebagian orang yang rajin juga mencari-cari ngungkit-ngungkit itu. Saya bilang, HP saya masih ada. Lainnya Ustaz, telepon juga lah. Sebelum sampai ke uang banyak, anca wak bodohnya losen lah. Kan ya, kau duduk sama duduk. Iya, tak mau gua iyo, tak mau gua tidur, tak jauh leh. Tapi kau juga tetap, aji non awak dianggung diuang, non diuang dianggung, dia awak, dia lalu. Saya sudah temui sebagiannya. Ya, sebagian yang dekat-dekat saya sudah temui. Memang tak semua. Itu kelemahan saya karena tak punya waktu, kadang tak berani juga. Gua tumbuk lagi kan. Saya sudah temui sebagian. Ada munasabah, saya tanyakan, lera jen condong kritik macam kan. Aja alangkah bagusnya daripada antum langsung di-share kesalahan saya, mungkin ada baiknya antum nasihati saya. Karena nasihat itu adalah seperti kata Imam Syafi'i, bukan di depan orang dulu, sampaikan dulu, setelah itu baru. Kalau saya tetap ngeyel, silakan sampai lho, sebutkan, jelaskan kesalahan itu. Tapi sampai hari ini juga tidak ada. Tadi aku nak ben. Ini padahal bahasa ubiknya sambil makan cairan. Cak Haji Mbayu tidak masalah. Oke ya. Baik, kita azan dulu atau langsung tutup saya? Sambung tayo. Sambung panjang sambung itu. Tayo silakan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar, أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة.
حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Baik, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Jadi si Ali bin Abdullah Al-Hulwani menyebutkan, lalu kami menulis surat kepadanya, nasta'lim, minta klarifikasi. Dan yang paling bagus yang mereka lakukan, fakataba ilaina, lalu dia membalas surat kami dengan kitab ini, Syarhus Sunnah, Syarhu As-Sunnah fil qadari, tentang pembahasan al-qadar, yaitu masalah takdir. Karena masalah takdir menjadi juga isu penting di masa itu. Sejak lahirnya Qadariyah, lahir pula yang bertentangan dengannya kutubnya, satu kutub utara, satu kutub selatan. Lahir pula Jabriyah. Akhirnya dalam masalah takdir menjadi tiga kelompok. Kelompok ekstrem kanan dan ekstrem kiri. Ekstrem kiri mengingkari takdir. Ini yang diwakili oleh kaum Mu'tazilah. Kemudian yang selebihnya, yang lainnya adalah berseberangan langsung, bahwa takdir ada, tapi tidak sedikit pun ada usaha manusia. Ini namanya Jabriyah. Akhirnya terkepunglah umat Islam, maksudnya Ahlus Sunnah, di tengah-tengah. Oleh Qadariyah, Ahlus Sunnah disebut Jabriyah. Oleh Jabriyah, Ahlus Sunnah disebut. Jadi begitu. Sekarang kita Ahlus Sunnah, Ahlul Hadis dikepung oleh berbagai kalangan. Di kalangan Mu'attilah, Ahlus Sunnah disebut Musabbiha. Di kalangan Musabbiha, Ahlus Sunnah disebut sebagai Mujassimah dan sebagainya. Padahal gelar-gelar itu tidak tepat pada orangnya. Makanya dia tulis supaya menghilangkan keraguan, semua isu-isu yang diangkat pada masa itu atau sebagian besarnya dia sebutkan, itu diantaranya adalah masalah al-qadar, masalah takdir. Naam. Kemudian wal irja, masalah al-irja.
yaitu paham al-murji'ah. Garis besar pemahaman ini adalah dari kalimat al-irja dimaknai dengan al-imhal, atau diberikan jalan atau dibebaskan, atau bisa jadi daripada al-raja, yaitu terlalu berharap. Maknanya apa? Golongan ini karena memahami tidak ada pengaruhnya amal, baik amal soleh maupun amal toleh terhadap iman. Orang maksiat dengan orang taat imannya sama. Imannya sama. Dan sama-sama masuk surga. Ini yang banyak menghinggapi kaum muslimin hari ini. Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Tauin je lah maksiat tu. Tidak usah terlalu cepat kita untuk taat. Makanya mungkin wallahu alam ya. Kenapa dulu lambek-lambek ni haji harus umum 40 doa lu. Ndak tabo kopi haji tu dunia. Jadi berniat je untuk maksiat lah. Berniat untuk maksiat. Akhirnya inilah payah haji. Kalau umum 40 pun daftar, umur 75 pun payah. Umur 45 pun langgegek lu tu. Kan ya? Jadi itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Semoga Allah mudahkan. Jadi bagi mereka tidak ada pengaruhnya amal pada iman. Iman Fir'aun, iman iblis, kan yakin dia Allah ada kan? Iblis yakin dia Allah ada? Ada. Dengan imannya Rasulullah SAW bagi orang Murji'ah itu sama. Oleh sebab itu tidak usahlah banyak-banyak betul amal, kan masuk surga. Jenta kuih baik maksiat kan diampuni jodohnya. Nah, itu bahaya tidak pemahaman ini? Sangat berbahaya. Itulah yang membuat nanti masjid-masjid kosong. Itu yang membuat orang solat tapi bikin maksiat. Padahal tidak. Sedang al-sunnah tidak. Kemudian wal Quran, tentang masalah Quran yang tadi kita sebutkan. Dan ini yang menjadi awal dari pertanyaan. Apa akidah beliau tentang Al-Quranul Karim? Wal ba'thi wan nusur, tentang masalah kebangkitan dan pengumpulan umat manusia di padang mahsyar nanti. Seperti apa pula? Ya, karena tidak sedikit orang yang juga mulai terpengaruh oleh keyakinan paganisme dulu. Tidak meyakini ada kebangkitan, dah selesai. Nah, kemudian wal mawazin, tentang mizan, timbangan. Ya, ketika masih belajar di pondok dulu ada saya dengar senior mengatakan, ndak canda nimbang bang di koperasi dong nyonya. Tu canda apa tu nimbang dah. Jadi bapak lo cari nimbang pahalo kan ndak ada zat dah, ndak ada jisim dah. Bapak cari nimbang. Nya jangan haji nimbang, kalau haji nimbang curang. Biarkanlah Allah yang menimbang. Kalau awak nimbang lambek, kan ya? Hah? Kan boek sebelah boek. Kalau Allah yang menimbang adil. Makanya urusan itu jangan tuan-tuan yang urus. Nya kalau ngurus yang kerjaan bukan kerja kita, terbengkalai kerja kita. Makanya umah yang kodok lambek sudah umah tukang. Apa sebab? Ngojong umah wang tawi. Urusan mizan kerja Allah jangan diurus. Kerja tuan-tuan dan puan-puan mengimani saja. Dah, ndaklah tantu cara beriman Rasulullah. Nya mesti tantu saudara beriman. Di kubur ada azab, ada nikmat. Tulah dasuri azab tu beriman. Ada gunalah. Tuan-tuan, kalau harus mengetahui dulu hakikatnya mati. Tak tahu dah hakikat mati kecuali setelah mati. Itulah mati, boleh yakin ada mati. Iya, ada guna beriman lagi? Ada guna beriman lagi? Azab kubur, saya tak yakin sebelum menjadi saksinya. Allah ditukui oleh malaikat tu, bahwa ada guna beriman lah. Tak ada gunanya. Maka tidak semua harus dibuktikan.
tapi harus ada berita yang disampaikan dengan jalan yang benar. Itulah. Berapa banyak masalah yang kita tidak bisa langsung melihatnya, tapi kita meyakininya dalam kehidupan ini. Kan ya? Kan ya? Hah. Banyak masalah yang sampai ke kita, kita yakin seyakin-yakinnya, tapi kita tidak melihatnya. Sah? Terus kenapa antum harus melihat dulu? Harus membuktikan dulu. Ma'asyarul kiram dirahmati Allah. Wa fin nadhari, tentang masalah meneliti. Ini masalah ini khilaf besar antara ahlus sunnah dengan ahli al-bid'ah wal ahwa, ahli kalam. Menurut ahli kalam harus diteliti dulu baru diimani. Menurut ahlus sunnah, kalau sabit dalam Al-Quran dan Sunnah, wajib diimani, walaupun tidak sempat diteliti. Nah, mana yang betul di antara keduanya? Baru yakin setelah diteliti, atau yakini dulu baru diteliti? Mana yang betul? Hah? Subhanallah, ragu tuan-tuan sama Allah Ta'ala. Hah? Allah yang mengatakan begini. Enggak, ya Allah, saya harus teliti dulu, baru saya percaya. Kalau sempat ayawak nyabik yang kecen ikut dan cayo do ya sampai dan teliti. Apanya ya gak? Hah? Deh payah nyabuin. Ikut lama-lama mana kau tu? Kau muslimat. Ada buatlah, ada ilustrasi. Ada seorang anak kuliah masuk jurusan filsafat. Jurusan filsafat. Kenapa jurusan filsafat? Karena memang jurusan filsafat lah yang harus meragukan segala sesuatu sebelum diteliti. Jadi berangkat dari keraguan lalu buat penelitian. Kalau ketemu mungkin yakin, kalau tidak tambah ragu. Ini dia. Pulang ke rumah waktu musim libur, ya kecil dapat ilmu bau degaknya. Sojak masuk jurusan filsafat kau ya, agu dan ayah dayannya. Apa sebab yang alun berteliti lehnya. Ayat yang nyanyi, sojak wang kuliah gak ada lagu lo dan wang anak dayannya. Ayo, maupun cara ke meneliti mosong ayah royawa. La ijma' seluruh masyarakat mosong inyo ayawa. Itu diteliti juga. La ijma' mengatakan Al-Quran itu benar. Sudah ijma' ahlus sunnah mengatakan sunnah bila sahih hujjah. Terus antum teliti lagi. Ada yang lebih teliti dari Allah? Ada yang lebih teliti dari Allah? Wa man asdaqu minallahi qila, wa man asdaqu minallahi haditha. Disinilah kesesatan yang datang itu. Semua yang datang dari Allah diteliti dulu, baru diimani. Ujung-ujungnya yang sesuai dengan pikiran langsung diterima? Belum tentu. Belum tentu. Sesuai pun masih dipaling-palingkan maknanya. Yang tidak sesuai pasti ditolak. Ini yang masalah. Akhirnya dia meninggal dalam keadaan bimbang. Tidak mungkin meneliti semua informasi yang sampai. Sah? Sahih? Weh, misal berita Pak Presiden buat keputusan ini, apa itu tuan ke istana? Dan cairnya waswada Pak Prabowo dulunya, gitu. Hah? Kalau harus itu syarat tonton boy yakin ayat ya jangan jadi orang Indonesia lah. Tidak ada dah satu pun yang bisa kita jalankan nanti. Apa sebab? Ingin dulu ke sumber asli? Tidak. Ini datangnya dari yang maha teliti, Al-Alimul Hakim, Al-Alimul Khabir, yang maha mengetahui, yang maha bijaksana, yang mengetahui, yang maha teliti. Tentu nak teliti lagi. Ini yang dimaksud oleh Imam dengan sebutan wafin nazar, tentang masalah meneliti. Artinya masalah informasi yang datang dari Allah dan Rasul, apakah langsung diimani atau harus
diteliti. Ahlus sunnah mengatakan, sami'na wa ata'na. Paham tak paham antum hikmahnya? Paham tak paham hakikatnya? Kalau dia keyakinan dari Allah atau perintah dari Allah, larangan dari Allah, wajib diterima tanpa diteliti, tanpa syarat. Tidak seperti syekh yang saya katakan tadi. Boleh diterima kalau ulama memberi cap sah. Allah, ikutnya mau umat. Ya, bahwa harus ulama menyetujui dulu baru diterima. Kalau ulama tidak setuju, ditolak. Inna lillahi wa inna raji'un. Yang benar itu adalah qaulul alim yustadallu lahu wa la yustadallu bihi. Perkataan ulama itu yang harus dilegalisir. Jelas? Harus cari dalilnya, bukan dijadikan dalil. Makanya al-haq la yu'rafu birrijal, lakinnar rijal yu'rafuna bil haq. Kebenaran itu tidak berdasarkan jumlah orang, siapa yang mengatakan, tapi adalah orang diketahui dalam kebenaran atau tidak karena apa yang dia katakan. Oleh sebab itu perkataan ulama bukan dalil, tapi perkataan ulama mesti dicarikan dalil. Oleh sebab itu tidak sah pendapat yang mengatakan tidak boleh diterima Al-Quran hadis kecuali persetujuan para ulama. Yang benar adalah tidak sah perkataan ulama kalau tak ada persetujuan Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahkan perkataan Rasul sendiri tidak boleh diikuti kalau tidak disahkan Allah Subhanahu wa taala. Jangan salah paham kau. Lawan nak sudah sedialah tasawuf lekau. Paham maksudnya? Paham maksudnya? Beko kau wasu hadis celor padanan wal Al-Quran, itu maksudnya. Maksudnya adalah ketika Nabi masih hidup, Al-Quran dan wahyu masih turun, lalu Nabi membuat sesuatu, tidak dianulir dan tidak diingkari oleh Allah SWT, berarti sah. Paham? Walaupun tidak ada ayat spesifik yang mengatakan itu. Bukan maksudnya setiap hadis harus ada ayat yang sama dengan, bukan itu. Jelas? Yang salah paham kalau salah paham telepon dan wah. Ya, jen buat komentar di FB mereka. Nya ndak paham, awak non salah. Kan itu? Di bawah yang ndak amuh. Dan ulang lihat. Atau dan cabut je lah ya. Dan cabutlah. Dan cabut tak jadilah. Ya, perkataan saya tadi bahwa perkataan Nabi dan perbuatan Nabi tak boleh diterima kecuali ada pengesahan dari Allah. Lah, dan cabut. Dah, saya cabut. Saya takut tonton salah paham. Takut tonton salah paham. Ini kalau dan tambah contoh mereka tonton tak paham. Pengurus tak paham. Apalah mau ustaznya, loloyong dek nantinya kayak gitu. Jadi saya cabut ya. Saya cabut ya. Sampai kesempatan yang akan datang, insyaallah. Lah jadi ulang-ulang dulu. Mat, apa yang tadi mat? Nya bocor doang kok, bosok. Jadi hal itu kaum muslimin muslimat. Jadi Nabi sendiri tak melakukan kecuali asas persetujuan Allah Subhanahu wa taala. Tapi pernyataan tadi karena bisa ditafsirkan keliru, saya cabut kembali. Wabillahi taufiq wal hidayah. Mohon maaf dan terima kasih. Saya tidak ada pertanyaan lah. Nah, ya tanya ke mufti aja lah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wallahu taala alam. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.